1, saya dari kelompok 1 yang akan menyampaikan tentang dimensi IQ, yakni dimensi yang diimplementasikan atau dikaitkan dengan 3 dimensi lainnya seperti dimensi SQ, EQ, dan IQ. Langsung saja ke materinya. Dimensi IQ atau intelligence quotient, atau dengan kata lain kecerdasan intelektual. Yang pertama, menurut para teori atau menurut para ahli, menurut David Wechsler, kecerdasan intelektual yaitu kemampuan individu untuk mengatur dan mengelola lingkungan secara terarah dan mampu mengendalikan lingkungan secara efektif. Jadi kecerdasan intelektual yaitu kecerdasan individu untuk kemampuan individu agar mengelola, menyelesaikan masalah, mengatur, berpikir abstrak, menggunakan bahasa, dan belajar. Dan kecerdasan intelektual itu berkaitan sangat erat dengan kecerdasan ataupun kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan intelektual adapun faktor-faktor mempengaruhi kecerdasan intelektual. Yang pertama yaitu faktor pembawaan atau pengalaman. Keterampilan itu sangat berpengaruh terhadap kecerdasan individu. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu bisa faktor lingkungan keluarga, bisa faktor lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu faktor minat. Orang yang sudah mempunyai bakat apabila ingin mengembangkan bakatnya harus mempunyai minat atau bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu faktor perkembangan maupun faktor kematangan. Yang kelima yaitu faktor kebebasan. Individu bebas memilih metode apapun dalam menyelesaikan permasalahan. Setelah tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang pengertian IQ, sekarang kita memasuki materi tentang pengimplikasian antara IQ dengan SQ. Saya di sini akan memaparkan secara singkat IQ itu apa. IQ merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menalar dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Sedangkan SQ merupakan kemampuan seseorang untuk membangun dirinya secara utuh melalui berbagai kegiatan positif sehingga mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan melihat makna yang terkandung di dalamnya. Implikasinya, jadi IQ itu sangat dibutuhkan dalam SQ atau jiwa yang selalu melihat permasalahan secara positif sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan cenderung melihat sesuatu dengan melihat maknanya. Maksudnya jadi IQ itu kan memecahkan masalah dengan kita menalar, sedangkan SQ memecahkan masalah itu dengan cara kita melihat arti masalahnya dengan kita berpikir positif, sehingga kita itu dengan mudah memecahkan masalah itu dengan hati yang dingin, dengan kesabaran yang sangat penuh. Contohnya, ini saya ambil contoh ya. Anggap saja si Fulan itu mendapat masalah di perusahaannya atau perusahaannya lagi mengalami kebangkrutan dan pokoknya permasalahan yang sangat kompleks. Terus untungnya si Fulan itu memiliki jiwa yang sabar, tegas, dan selalu berpikir positif sehingga dia itu dapat dengan mudahnya menyelesaikan masalah itu dengan berpikiran positif dan tidak cenderung menyelesaikan masalah itu dengan emosi. Jadi dengan menggunakan SQ tanpa berdominan IQ, kita itu bisa menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang, sabar, dengan berpikiran positif sehingga masalah itu terselesaikan dengan sangat mudah dan dalam keadaan damai tanpa emosi. Selanjutnya, pengimplikasian IQ dengan dimensi lain yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu implikasi antara IQ dengan EQ atau kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sendiri adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya.
Salah satu contoh implikasi IQ dengan EQ adalah semisal ada seorang siswa yang diberlakukan kurang sopan oleh teman-teman sekelasnya. Nah, siswa tersebut tidak langsung mengambil kesimpulan apa yang dia lihat, maksudnya apa yang dia rasakan, tapi dia mencari terlebih dahulu sebab mengapa teman sekelasnya memperlakukan dia seperti itu. Jadi implikasi IQ dengan EQ bisa dikatakan kemampuan dalam penalaran untuk menyelesaikan masalah, dan dibutuhkan kemampuan mengenali perasaan dan mengolah emosi diri. Poin yang D yaitu implikasi antara IQ dengan EQ, di mana IQ itu adalah kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan dan menggunakan bahasa dan belajar. Sedangkan EQ yaitu kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan terutama dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi implikasinya, IQ itu kemampuan menalar membutuhkan EQ, kemampuan agar dapat bertahan hidup menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Contohnya, Siska ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, maka dia harus rajin les, rajin belajar untuk memasuki tes tersebut dan masuk ke perguruan tinggi tersebut.